Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ma idza shama insanun fi baladihi wa tamma siyamahu. Ini juga masih dalam pembicaraan tentang ikhtilaful matali, di antara permasalahan yang berdampak dari ikhtilaful matali apabila seorang itu puasa di negaranya, puasa di Indonesia, wa tamma siyamahu, lalu dia menyempurnakan puasanya di Indonesia selama 30 hari misalkan. Dakhala yaum Idul Fitri fa aftarah, lalu di tanggal 1 Syawal dia melaksanakan Idul Fitri ya. Kemudian setelah itu tsumma safara bi ta'irati li baladin kanatir ru'yah qad ta'akharat indahum. Lalu dia setelah melaksanakan Idul Fitri, dia perjalanan ke negara yang lambat ru'yahnya. Seperti contohnya yang tadi ya. Pergi ke Saudi Arabia, di mana Saudi Arabia ru'yahnya terlambat, lebih awal Indonesia daripada Saudi Arabia. Nah, ketika tiba di Saudi Arabia, umul ansiam. Ketika sampai di Saudi Arabia, ternyata penduduk Saudi Arabia semuanya berpuasa ya, masih tanggal 30 Ramadan. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hala ay yumsika siyama baqiyatil yaum. Maka ketika itu dia wajib imsak, wajib menahan sisa dari hari tersebut. Yani misalkan anggaplah perjalanan dengan pesawat super cepat, misalkan bisa ditempuh 4 jam atau 5 jam lah gitu ya. Jadi berangkat pagi sampai di Saudi Arabia zuhur misalkan ya, waktu zuhur sudah sampai di Saudi Arabia, ternyata mereka puasa ya, maka ketika itu dia wajib menahan sisa dari hari tersebut, menahan dari zuhur sampai maghrib. Li'annahu bil intiqal ilaihim sara wahidan minhum, karena begitu dia pindah ke Saudi Arabia maka dia adalah bagian dari mereka, walazimahu hukmuhum, dan hukum yang berlaku pada mereka jadi berlaku pada dia. Illa annahu la itsma alaihi bi fitrihi qat'an wa la yalzamuhu qada. Akan tapi dia tidak dosa karena dia sudah tadinya itu tidak puasa dan dia tidak harus mengqadanya. Wa qiyasu hadza aw nadhiruhu fi tab'idil yaum. Dan ini permasalahan yang seperti ini, kenapa kok ada istilahnya puasa setengah hari ya, puasa setengah hari atau menahan setengah hari. Ini banyak perbandingannya dalam mazhab. Di antaranya malau sabata hilalu Ramadan yaumasyak, misalkan di tanggal 30 bulan Sya'ban ya. Tanggal 30 bulan Sya'ban ini hari syak, hari ragu. Apakah termasuk bulan Sya'ban, masih bulan Sya'ban, atau sudah masuk bulan Ramadan? Wa huwa yaumu 30 min Sya'ban. Yaumu syak adalah hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Wa qad aftara an-nasu li'adami ru'yatil hilal lail sabiqah. Karena di malam 30 bulan Sya'ban itu tidak ada ru'yah, tidak ada hilal, mereka tidak melihat hilal. Akhirnya mereka di pagi atau di siang hari tanggal 30 bulan Sya'ban tersebut mereka itu tidak puasa. Ternyata setelah zuhur ada pengumuman bahwasanya sudah terjadi ru'yah. Fa idza ma thabatat ru'yatuhu bi an syahida syuhud fin nahar, ada saksi yang bersaksi di siang harinya itu. Qala al-fuqaha yajibu 'alan nasi ayyumsiku. Maka para fuqaha berkata wajib bagi mereka untuk imsak, untuk menahan sisa dari hari itu. Wa in kanu qad aftaru fi awwalihi wallahu a'lam. Walaupun setengah hari ya tadinya itu mereka sudah tidak berpuasa, tapi mereka wajib nahan. Qala syurutu sihhatis siyam wa nani bihadza ma la budda minhu li sihhatis siyam min ruknin aw syartin. Berikut adalah syarat-syarat sahnya puasa. Dan yang kami inginkan dengan bab ini adalah
hal yang sah, yang merupakan sahnya puasa. Di antaranya rukun, ada syarat, di mana puasa itu berdiri di atas rukun dan syarat. Apabila syarat atau rukunnya itu tidak sempurna, maka bisa jadi puasanya tidak sah. Asyaratul awal an-niyah. Syarat yang pertama adalah niat. Asyaratul awal an-niyah. Syarat sah puasa yang pertama adalah niat. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum, sesuai dengan riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Ai, dalam artian innama sihhatul a'mali binniyat, sungguhnya sahnya perbuatan itu harus didasari dengan niat. Faman la niyata lahu la amala lahu, barang siapa yang bertindak melakukan sesuatu tidak ada niat, maka pada hakikatnya dia tidak mengamalkan, dia tidak bertindak melakukan sesuai dengan niatnya. Wa mahallun niyati huwal qalbuh, dan tempat niat adalah hati, ijma, ya sesuai dengan ijma para ulama. Jadi untuk niat itu bukan harus melafadzkan, tapi memang sunnah melafadzkan. Tapi yang dimaksud niat adalah keinginan, wala yakfit talaffuz biha. Jadi tidak cukup harus melafadzkan nawaitu shauma ghadin bil lisani ma'a ghaflatil qalbi anha qat'an, tapi kalau hatinya mah enggak ada. Jadi hanya menyebutkan nawaitu shauma ghadin, tapi kalau hatinya mah tidak misalkan. Nah, itu bermasalah. Amma talaffuz biha bil lisan ma'an iqadil qalbi alaihi faqad qala al Imam an-Nawawi rahimahullah la yashrutu talaffuz biha bal bil lisan qat'an. Amma talaffuz, ya saya ulang lagi. Amma talaffuz biha bil lisan ma'an iqadil qalbi alaiha, adapun melafadzkan niat nawaitu shauma ghadin dengan hati yang tulus, dengan keinginan akan mengerjakan puasa, faqad qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah la yushtaratu talaffuz biha bil lisani qat'an. Jadi tidak disyaratkan niat puasa itu harus dilafalkan dengan mulut, ya, dengan lisan. Nawaitu shauma ghadin itu bukan syarat. Illa annahu law talaffadha biha fala mani'a min dzalik. Hanya saja dia kalau melafazkan niat tersebut nawaitu shauma ghadin, maka itu tidak dilarang dan tidak dicegah. Bahkan itu merupakan hal yang sunnah apabila dengan melafadzkan bisa mendorong hati seseorang untuk niat, untuk berkeinginan untuk puasa. Wa tahsulun niyyatu bikulli ma fihi qasdun lisyam, dan niat puasa itu bisa terwujudkan dengan semua keinginan untuk puasa. Contohnya faman tasahhara, di sini contohnya faman tasahhara liyasumah, barang siapa yang makan di waktu sahur dengan tujuan untuk puasa besoknya, au syariba lidaf'il atashi fil siyami naharan, atau dia di waktu sahur dia minum agar dia tidak kehausan di waktu siang puasa Ramadan, awim tana amin minal akli aw syurbi awil jima khaufa tulu'il fajr, atau dia tidak ingin makan, tidak ingin minum, tidak ingin berhubungan karena khawatir takut sudah terbit fajar. Maka itu seakan-akan ada niat bahwasanya dirinya akan puasa. Kana dzalika niyatan in khatara bibalihi siyam, maka semua itu menjadi niat puasa apabila sudah ada keinginan di hatinya bahwasanya dia akan puasa.
litadammuni kullin min hadhil umuri qasd as-shaum. Karena semua yang sudah dicontohkan tadi semuanya itu mengandung niat atau keinginan untuk puasa. Walakinna hadhihi niyata takhtalifu min haitsu zamanuha fima idza kana siyam fardhan aw naflan. Jadi untuk pembicaraan kali ini mengenai tentang niat tersebut. Di mana tempat niat tersebut, bukan kapan ya, bukan tempat, kan tempatnya itu pasti hati, tapi kapan niat itu diwujudkan, kapan, apakah ketika hendak ingin puasa atau sudah mulai puasa atau sebelumnya. Di sini yang kita akan bahas.